Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel kami. Hari ini kita akan praktek cara merubah atau menggantikan baterai AA untuk jam dinding. Ini mesin jam dinding ya, yang akan kita pakai. Ini contohnya kayak seperti jam dindingnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita akan menggantikan baterai AA menjadi baterai HP ya. Jelas ini kan pasti beda kapasitasnya ya. Baterai HP ini baterai AA ini yang untuk baterai jam dinding ini kan hanya kapasitasnya 1,5 tertulis di situ ya. Nah, kita tes seperti ini ya. Nah, ini gerak ya mesinnya. Nah, seperti itu. Untuk kita cek kepastian ya, kita ukur dulu ya dua baterai ini dengan ampermeter digital ya. Untuk selektornya di 20 ya, DC volt ke 20. Kita coba ukur ya. Plus yang merah, min yang hitam ya. Di situ tertulis 1,59 ya. Ini baterai baru, baterai HP ya. Baterai HP ini baterai bekas. Kita coba tes dulu ukur kapasitasnya. Kapasitasnya 2,8 volt. Oke, ini karena baterai bekas belum dicas, jadi kapasitasnya segitu ya. Kalau sudah dicas mungkin sekitar 3,8 volt atau sampai 4 volt ya. Oke, tujuannya ini karena kita kan biasa kalau pakai baterai jam dinding itu kan nggak lama gitu habis gitu kan. Kita beli lagi, kita pasang di mesinnya, habis kita beli lagi, terusnya kayak gitu ya. Gitu. Baterai ini memang nggak bisa dicas ya. Gitu. Nah, sekarang kita mencoba modifikasi bagaimana caranya supaya kita nggak perlu lagi beli baterai seperti ini. Dan kalau bisa baterainya bisa dicas gitu supaya hemat pengeluaran ya. Gitu. Nah, caranya kita akan buat ya. Oke, bahan-bahan ya. Sekarang kita akan coba rakit ya. Seperti skemanya ya. Nah, skemanya seperti ini. Transistornya yang C945 kita solder dengan resistor R10K ya, 10 kilo ohm ya, 10 kilo ohm. Resistornya kita pasang. Ini yang bagian atas ini E, tengah C, yang bagian bawah B. Ini tipe transistor NPN ya. Kita sambung ya. Oke. Berikutnya ini kita sisihkan dulu ya. Kita akan pasang modul charger dengan baterai ya. Modul chargernya kita kasih timah dulu. Oke, berikutnya kita kasih kabel yang baterainya. Kalau untuk pemasangan penyolderan kabel ini yang ke baterai, kalau memang susah disolder, pakai bantuan plug ya supaya nempel. Baterai HP ini yang bagian BMS itu yang bagian ini ya, yang bagiannya ini kita lepas ya, kita sisakan seperti ini. Jadi tanpa istilahnya bagian mesin protect charger ya, nggak usah dipakai yang bawaan baterai, kita lepas, nanti kita gantikan dengan TP4056 ya. Ini yang TP4056 yang protect ya. Yang protect itu pinnya ada 4 ya, yang nggak ada protectnya itu hanya 2.
Oke, baru kita pasang ya. Yang kemode charger nih TP4056 ini plus ketemu plus, min ketemu min dengan baterai ya. Gitu. Kalau memang misalkan kita lupa, kita bisa ukur lagi ya dengan odometer. Yang mana min, mana plus. Oh, yang ini plus, yang ini plus, yang kanan plus, yang kiri min. Usahakan jangan terbalik ya. Kalau pemasangan terbalik, nanti rusak mode chargernya. Nah, seperti ini ya pemasangannya. Plus ketemu plus, min ketemu min ya. Seperti ini. Berikutnya kita tinggal padukan ya dengan yang mesin yang tadi, rangkaian tadi. Kita tinggal gabungkan. Nah, untuk ngetesnya ini kita bisa pakai baterai kita yang biasanya ya. Untuk ngetes GT kita pakai ini ya. Outnya ini sebenarnya berapa volt gitu ya, kita tes ya, kita tes ukur untuk memastikan rangkaian ini benar nggak, cocok nggak dengan nanti tegangan yang kita pakai gitu, yang harusnya 1,5 volt ya. Coba pasang minnya di basis, yang tengahnya kolektor plus. Kita tes ukur ya, kita lihat di sini ya, tes ukur. Nah itu ya 1,5 ya, 1,51. Kalau baterainya ini kalau kita ukur kapasitasnya dia 3,93 ya, 3,93 di step down jadi 1,5 ya. Nah seperti itu. Jadi ini rangkaiannya sudah bisa kita pakai karena tegangan outnya itu sudah 1,5 ya, sudah benar ya. Kita rangkai ya dengan TP4056. Di baterai jam gini misalkan nggak ada ini ya, nggak ada switch on off nya. Ini kan ini ada yang sebelah, yang mesin ini ada mesin tok, yang nempel di jam dinding ini kan nggak ada switch on off nya. Kalau nggak ada switch on off nya berarti kita harus pasangkan switch on off ya. Tapi kalau ada nggak usah sih, cukup kita pakai yang ini aja. Tapi kalau nggak, kita harus tambahkan. Untuk kalau kita mau nyetel jam supaya jamnya nggak jalan ya, jangan dulu jalan gitu, kita setel dulu jamnya, baru kalau sudah betul setelan jamnya baru kita on kan, seperti itu. Oke, rangkaiannya ini sudah jadi yang kita buat ini. Oke, sekarang untuk sebelum kita pasang di mesin jamnya, kita coba tes dulu ya, dicas ya, dicas dulu masuk modul chargernya ini, masuk nggak gitu dengan strumnya ya, gitu kalau kita ngecas. Nah kalau tanda merah gini, warna merah gini, ini tandanya strumnya masuk ya, pengecasan jalan ke baterai. Kalau nggak masuk, kadang warnanya merah hijau, merah biru itu nggak masuk. Kalau cuma merah berarti masuk. Oke, sudah benar pengecasannya ya. Kita lepas. Nah, selanjutnya setelah kita pasang seperti ini, kita tinggal pasangkan di jamnya ya, yang plus merah, min hitam ya. Dalam sini itu kalau memang susah disolder dengan biasa pakai bantuan fluk ya. Kalau memang misalkan fluk yang biasanya agak susah, ada sih
satu fluk yang memang bagus untuk nyolder, tapi minusnya itu dia komponennya bisa karatan pakai bantuan porselen gitu, yang buat ngepel itu cairan ngepel pakai bantuan itu dengan timah baterai. Jadi kalau aku biasanya tak tempel dengan yang porselen itu dulu, lalu aku double tak lapisi dengan yang fluk ya dengan ini, supaya mengantisipasi supaya nggak karatan komponennya. Kalau nggak begitu bisa karatan komponennya. Kalau memang pakai fluk semacam itu, tambah di habis di itu apa bagian yang disolder itu nempel, baru dilapisi dengan fluk yang lain seperti ini, supaya bagian yang dikena fluk yang itu yang dari porselen itu tidak karatan komponennya. Kita coba ya. Ini hanya simulasi mesin jam yang kita pasang. Nah, sekarang ini posisinya anggaplah selalu on ya. Nah, tinggal switch on off nya ini kita aktifkan aja ya. Ya, seperti itu. Jalan ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya di kolom komentar ya. Nanti kalau memang bisa dijawab nanti kita jawab lah. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Kalau kita balik seperti ini. Itu nanti ada skemanya ya, skemanya yang akan tampil hasil rangkaiannya. Seperti ini. Dari urutannya, ini baterai ini nggak harus baterai HP ya. Baterai bekas ini laptop, baterai bekas vapor bisa, atau lampu bekas lampu emergency, pokoknya yang ukuran yang 18650 ini bisa diganti dengan ini ya, baterai HP. Kalau nggak punya baterai HP ya, bagusan malah sebenarnya pakai ini, cuma karena yang begini aku nggak punya, jadi adanya cuma baterai HP. Kalau ada baterai begini pakai ini aja bagus. Nah, rangkaiannya seperti ini, sama aja sih gitu. Nah, tutorialnya selesai ya. Seperti itu caranya untuk memodifikasi supaya baterainya awet gitu, jadi bisa dipakai untuk jangka panjang. Jadi kalau macam baterainya lowbat, misalkan jamnya mati gitu, bisa dianggap baterainya lowbat, tinggal cas aja ya. Switch on off nya di off kan, baru dicas sampai penuh, baru setel jamnya, lalu dihidupkan lagi, udah gitu aja. Jadi nggak perlu ganti-ganti beli baterai lagi ya. Cukup satu baterai aja untuk bisa dipakai seterusnya lah. Yang penting mesinnya nggak rusak. Kalau macam mau dilangsung dari baterai ini ke mesin nggak bisa ya. Soalnya mesin ini ada chipnya. Kayaknya ini dia tegangan kerjanya ini 1,5 volt. Kalau dikasih tegangan input 3,7 sampai 4 volt, kayaknya bisa rusak ini chipnya ini. Jadi jangan ya, kita step down aja dulu tegangannya ya. Kita turunkan tegangannya dari 4 volt